Bayangkan Bapak Ibu, sampai detik ini tidak ada sedikit pun transparansi atas harga kami. Pagu yang dianggarkan oleh pemerintah sampai saat ini tidak berani dibuka oleh panitia P2T dan juga pemerintah Kecamatan Bojonggede. Sampai saat ini tidak berani mereka membuka berapa DIPA anggaran ini. Berapa DIPA anggaran yang telah ditetapkan oleh negara atas proyek pembangunan jalan tol ini tidak berani mereka buka. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau sampai berani mereka buka, nanti ketahuan kalau ada kong kali kong di antara mereka. Betul. Kalau sampai dibuka, maka ada upaya-upaya untuk menguntungkan bagi panitia sendiri. Kami mensinyalir terjadi hal-hal seperti ini karena sampai saat ini tidak ada transparansi sama sekali. Kami tidak akan turun ke jalan kalau pemerintah tidak menghambat program ini. Kami tidak akan turun ke jalan kalau pemerintah adil. Sekali lagi kami mohon kepada panitia keluar dan jelaskan kepada kami atau kami masuk untuk meminta penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Sekali lagi sekali lagi Bapak Ibu, rapatkan barisan, rapatkan barisan. Penjelasan terhadap dana dan bangunan kita. Tahan Bapak Ibu, tahan, tetap berada di komando. Tahan Bapak Ibu, tahan. Kami sekali lagi menyampaikan, kami tidak menolak program yang ditawarkan pemerintah. Kami dengan ego sejak awal. Tapi kenapa pemerintah dengan tega dengan jolim telah mengkebiri hak-hak kami? Kenapa pemerintah dengan tega? Boleh ada perwakilan, kan boleh 5 orang nanti ditonton. Enggak bisa ya tim yang akan menjelaskan. Kita masuk semuanya supaya jelas atau panitia keluar supaya jelas. Jadi tidak ada dosa di antara kita. Karena sampai sejauh ini tidak ada musyawarah yang terjadi. Kami masuk di dalam perwakilan pun tidak ada musyawarah. Sejak awal pun tidak ada musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kami. Sekali lagi, silakan keluar dan jelaskan kepada kami apa kami masuk ke dalam untuk meminta kejelasan atas tanah dan bangunan kami, atas lahan-lahan kami yang dinilai dengan sangat-sangat tidak layak, yang dinilai dengan sangat-sangat murah. Penerimaan dari sini kan pengen Sekali lagi kami minta supaya panitia P2T, supaya KJPP, supaya BPN datang menjelaskan kepada kami dari mana dasar penilaian dan berapa angka pagu di pada 2 PLT yang diturunkan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan tol ini. Sampai saat ini tidak ada kejelasan atas hal itu, sehingga kami mensinyalir, kami mengindikasikan, kami mencurigai ada kong kali kong di antara panitia untuk mengkebiri hak-hak kami, untuk mengulang nilai atas tanah dan bangunan kami saat ini. Sekali lagi kami tegaskan, dari awal kami sudah menerima program ini, kami sudah menyediakan tempat, menyediakan waktu untuk Bapak Ibu mengukur lahan kami. Program ini berjalan atas keinginan kami juga. Kami sudah menyediakan itu, kami menerima itu. Lalu kenapa pemerintah yang menghambat pembangunan ini? Lalu mengapa P2T menghambat pembangunan jalan tol ini? Kenapa pembangunan ini dihambat oleh panitia sendiri? Bukan kita yang menghambat pembangunan ini, tapi panitia menghambat pembangunan ini. Panitia telah melakukan
melakukan pelanggaran atas hak dasar kami, hak dasar atas tempat tinggal. Pak Camat maju, Pak Camat maju. Maju biar sama-sama panas. Kita rakyat, Tuan Anda. Awas penyusup. Siapa penyusup? Awas penyusup. Ya, supaya ini objektif betul yang menyampaikan adalah yang berkepentingan. Betul. Ada Pak Polisi yang tidak berkepentingan, saya serahkan ke Pak Polisi. Kemarin koordinator sudah menyampaikan 14 hari. Sekarang berapa hari? 10. Kami menyampaikan 14 hari waktu yang kami minta supaya ada musyawarah terlebih dahulu sebelum ada undangan. Pak Camat, hari ini diundang rekan-rekan kami. Artinya bahwa yang kami minta itu tidak diindahkan, tidak dipedulikan oleh Pak Camat. Harusnya hari ini kami itu tidak mendapat undangan dulu sebelum musyawarah kami. Kami minta difasilitasi musyawarah terlebih dahulu. Kok kenapa udah diundang duluan? Kami bukan persoalan 14 hari nanti tanggal 24 baru kita turun, enggak. Kita minta supaya selama batas waktu yang kita tetapkan itu ada musyawarah terlebih dahulu. Di mediasi kami lah. Nah, saya jelaskan dulu. Tim pengadaan itu bukan saya, Pak. Undangan itu tim pengadaan. Kalau saya menyetop tim pengadaan, berarti saya sudah nyalahi aturan. Seperti itu. Ini yang perlu diluruskan oleh teman-teman. Tapi hari ini saya hadirkan KJBP langsung supaya teknis perhitungan itu tidak berdasarkan katanya, kata si Anu, lihat tetangganya dan lain sebagainya. Belum ada orang-orang yang istilahnya oknum memanfaatkan momen ini. Saya tidak ingin, justru memperkeruh. Nanti biar dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan ini saya amati justru ada masyarakat yang dihambat untuk bisa hadir di musyawarah. Itu yang saya temui di lapangan. Silakan KJBP untuk menjelaskan. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Pabuaran yang saya hormati. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang sudah menerima penyampaian nilai ganti kerugian dan ada yang belum menerima ganti kerugian. Nilai ganti kerugian? Seperti halnya yang sudah kami sampaikan di beberapa penyampaian atau musyawarah penyampaian bentuk ganti kerugian yang sebelum-sebelumnya, terkait dengan proses penilaian kami sudah coba sampaikan di forum yang sudah kami tentukan, yakni undangan musyawarah bentuk ganti kerugian yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Tapi tadi saya dicoba untuk menyampaikan proses atau mekanisme penilaian yang kami lakukan di Kelurahan Pabuaran ini, meskipun di luar forum yang sudah ditentukan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses pengadaan tanah itu yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik dimanapun berada itu selalu berpedoman pada standar penilaian Indonesia SPI 204. Bapak Ibu bisa searching di Google standar penilaian Indonesia. Itu proses penilaiannya sangat gamblang di situ. Bapak Ibu bisa pelajari. Bila di mana terdapat kekeliruan yang Bapak Ibu dapatkan dalam proses penilaian yang kami lakukan. Proses penilaian untuk ganti kerugian itu, dalam nilai ganti kerugian untuk kepentingan umum itu di dalam SPI ada yang namanya nilai penggantian wajar. Nilai penggantian wajar itu terbentuk dari nilai kerugian fisik dan kerugian non fisik. Kerugian fisik itu ada tanah, bangunan, dan tanaman. Kerugian non fisik itu ada kerugian kompensasi bagi pemilik usaha. Kerugian non fisik berupa solatium
bagi pemilik rumah tinggal yang dihuni. Kemudian kerugian non fisik berupa biaya pindah bagi pemilik rumah tinggal, kontrakan, dan bangunan lainnya. Sudah 3. Kemudian kerugian non fisik berupa BPHTB, di mana Bapak Ibu sekalian ketiga nanti membeli lahan kembali di tempat lain, itu terkena BPHTB, kami sekarang berikan kompensasi itu, nilai itu. Kemudian ganti kerugian berupa notaris. Paham saya itu, Pak. Terus kemudian